Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kondisi umum kota Madinah. Kondisi masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah terdiri atas berbagai suku dari keturunan bangsa Arab dan Yahudi. Bangsa Arab yang tinggal di Yasrib terdiri atas penduduk setempat dan pendatang dari Arab Selatan yang pindah ke Yasrib karena pecahnya bendungan Ma'arib. Persoalan yang dihadapi masyarakat Yasrib pada saat itu adalah tidak ada pemimpin yang mengayomi mereka. Saat itu hanya ada pemimpin-pemimpin suku yang saling berebut pengaruh. Latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi, ada 3 faktor yang melatar belakangi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, adanya tekanan dan pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. Nah, kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap kaum muslimin dan juga terhadap kaum Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan tersebut tertulis pada kertas sahifah yang digantungkan di dinding Ka'bah. Kertas pemboikotan tersebut akan dicabut jika Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Faktor yang kedua yaitu janji penduduk Madinah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 622 Masehi, terdapat 73 penduduk Madinah yang datang ke Mekah dan berikrar kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka masuk Islam dan berjanji akan membela serta melindungi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Faktor yang ketiga yaitu wujud ketaatan Nabi Muhammad SAW terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat siksaan kaum kafir Quraisy semakin merajalela, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Perintah tersebut tercantum pada firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-100. Kronologi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi, perjalanan Nabi Muhammad SAW beserta kaumnya dari Mekah ke Madinah berlangsung selama 8 hari dan menempuh jarak sekitar 320 km. Pada tanggal 26 Safar atau 9 September tahun 622, Nabi Muhammad dan kaumnya meninggalkan rumah di Mekah. Kemudian tinggal 3 hari di Goa Tur yang berdekatan dengan kota Mekah. Pada tanggal 1 Rabiul Awal atau 13 September tahun 622, Nabi Muhammad dan kaumnya meninggalkan wilayah Mekah dan meneruskan perjalanan ke Madinah. Kemudian pada tanggal 8 Rabiul Awal atau 20 September tahun 622, Nabi Muhammad dan kaumnya tiba di Masjid Quba yang terletak di dekat Madinah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 24 September tahun 622, Nabi Muhammad dan kaumnya tiba di Madinah untuk sholat Jumat. Kemudian, pada tanggal 22 Rabiul Awal atau 4 Oktober tahun 622, Nabi Muhammad dan kaumnya pindah dari Masjid Quba ke Madinah. Hingga akhirnya mereka sampai di Madinah. Tarik hijrah bermula dari zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada tahun 638, yaitu setelah 17 tahun peristiwa hijrah. Kemudian, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi, ketika di Madinah, Nabi Muhammad memiliki beberapa strategi dakwah
untuk melakukan penyebaran agama Islam. Yang pertama, membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang kedua, mempelopori penyusunan Piagam Madinah. Yang ketiga, membentuk kader-kader untuk mempertahankan wilayah. Yang keempat, menciptakan toleransi beragama. Yang kelima, pembinaan akidah dan ibadah. Yang keenam, perbaikan prinsip sosial dan kemanusiaan. Yang ketujuh, perbaikan di bidang pertahanan dan politik. Dan yang terakhir, pembangunan di bidang ekonomi. Nah, ketika Nabi Muhammad hijrah di Madinah, terjadi beberapa perang. Yang pertama, Perang Badar. Yang kedua, Perang Uhud. Yang ketiga, Perang Ahzab atau Perang Kandak. Yang keempat, Perang Hunain. Dan yang kelima, Perang Tabuk. Hikmah yang bisa diambil dari dakwah Nabi Muhammad di Madinah adalah 1. Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram. 2. Persaudaraan dan saling menghormati antar agama. 3. Mengembangkan tolong-menolong antar yang kuat dan lemah. 4. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang pada aturan Allah. 5. Memahami dan menyadari bahwa kita wajib menjalin hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antara manusia dengan manusia. Dan yang keenam, mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sekian presentasi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.